Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Kewarganegaraan yang beranggotakan saya sendiri Samsiatul Jannah, Mutia Rahma, Lisnawati, dan yang terakhir adalah Anita Putri. Nah, apa sih asas kewarganegaraan? Unsur yang menentukan kewarganegaraan, problematika, status kewarganegaraan, karakteristik warga negara, dan bagaimana sih cara memperoleh kewarganegaraan itu? Penasaran? Yuk kita simak video penjelasan dari kami. Yang pertama itu ada pengertian warga negara dan kewarganegaraan. Warga negara adalah orang-orang yang menurut hukum atau secara resmi merupakan anggota resmi dari suatu negara tertentu. Sedangkan dengan kata lain, warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Secara istilah, kewarganegaraan memiliki arti keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dan kewarganegaraan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia, kewarganegaraan adalah segala ihwal yang berhubungan dengan negara. Seorang warga negara Indonesia adalah orang yang diakui oleh undang-undang sebagai warga negara Republik Indonesia. Kemudian, pengertian kewarganegaraan itu dibedakan menjadi dua, yaitu kewarganegaraan dalam arti yuridis dan sosiologis. Kemudian yang kedua, kewarganegaraan dalam arti formil dan material. Sedangkan asas kewarganegaraan adalah dasar berpikir dalam menentukan masuk tidaknya seseorang dalam golongan warga negara dari suatu negara tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui kelahiran, kewarganegaraan, pengangkatan anak, pemberian oleh negara terhadap seorang yang berjasa, atau karena alasan kepentingan negara. Nah, kedua asas kewarganegaraan tersebut untuk menentukan suatu kewarganegaraan seseorang. Kemudian asas kewarganegaraan itu bukan cuma ada satu, tetapi ada dua. Yang pertama ialah asas ius soli atau law of the soli. Kemudian yang kedua ada asas ius sanguinus atau law of the ball. Nah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari kita kepada Mutia Rahma di Yang kedua, unsur daerah tempat kelahiran ius soli. Pada unsur ini, kewarganegaraan seseorang dapat ditentukan berdasarkan daerah tempat ia dilahirkan. Misalkan, ada seseorang dilahirkan di dalam daerah atau wilayah hukum negara Indonesia, maka dengan sendirinya pun ia memiliki kewarganegaraan Indonesia, terkecuali anggota-anggota tentara asing yang masih dalam ikatan dinas. Yang ketiga, pewarganegaraan atau naturalisasi. Seseorang yang tidak memenuhi syarat kewarganegaraan ius soli atau ius sanguinis tetap bisa mendapatkan atau memperoleh kewarganegaraan, yaitu dengan pewarganegaraan atau naturalisasi. Syarat-syarat dan prosedur unsur ini di berbagai negara itu berbeda. Perbedaan tersebut dikarenakan kondisi dan situasi setiap negara itu berbeda. Jadi, persyaratannya itu menyesuaikan dengan kondisi dan situasi negaranya. Sistem kewarganegaraan berdasarkan naturalisasi adalah suatu perbuatan hukum yang dapat menyebabkan seseorang memperoleh status kewarganegaraan. Misalkan, seseorang memperoleh status kewarganegaraan akibat dari pernikahan, mengajukan permohonan, atau memilih atau menolak status kewarganegaraannya. Problematika kewarganegaraan. Asas kewarganegaraan, yaitu asas ius soli maupun asas ius sanguinis, merupakan asas yang bisa digunakan setiap negara.
tergantung kebijakan negara tersebut menggunakannya. Tidak ada hukum khusus yang mengatur penggunaannya dalam setiap negara. Oleh karena itu, dalam penetapan yang berbeda-beda dalam setiap negara dapat mempergunakan aset tersebut dalam menimbulkan beberapa masalah, antara lain ialah seseorang bisa apatright, tidak memiliki kewarganegaraan, atau bipatright, memiliki kewarganegaraan ganda. Status kewarganegaraan. Yang dimaksud dengan status ialah sebuah kondisi maupun kedudukan seseorang atau suatu badan, bisa juga yang lainnya, yang memiliki hubungan dengan sesuatu hal, dalam hal ini negara. Sedangkan pengertian kewarganegaraan ialah keikutsertaan seseorang menjadi anggota di dalam sebuah kendali lingkup politik negara. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa pengertian status kewarganegaraan ialah kedudukan warga negara dalam negara yang memiliki keterkaitan secara hukum dengan sebuah negara. Di antara hubungan negara dengan warga negara tersebut terjadi keterkaitan yang kemudian timbul sebuah hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Terdapat dua aspek mendasar yang berhubungan dengan status kewarganegaraan seseorang, yaitu yang pertama, status dalam hukum. Status kewarganegaraan seseorang dalam aspek hukum ialah kedudukan seseorang sebagai warga negara di mana kedudukannya disahkan secara hukum yang berlaku di negara tersebut. Dan yang kedua, status dalam sosial. Status kewarganegaraan seseorang dalam aspek sosial ialah merupakan kedudukan seseorang sebagai warga negara yang kedudukannya diakui secara sosial namun belum memiliki kekuatan hukum atas status tersebut. Salah satu syarat untuk diterimanya status tersebut, seseorang tersebut menjadi warga negara dan memiliki status kewarganegaraan secara legal ialah dengan adanya ketentuan hukum yang berlaku di sebuah negara, seperti yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D Ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Dengan adanya undang-undang yang menjadi sebuah landasan hukum persamaan kedudukan warga negara, maka kedudukan warga negara dalam negara menjadi semakin jelas dan kuat. Menurut tata cara serta ketentuan dalam memperoleh status kewarganegaraan, terdapat dua cara yang lazimnya digunakan. Cara yang pertama yaitu sel-sel aktif. Maksudnya ialah seseorang yang menginginkan menjadi anggota suatu negara secara aktif melakukan upaya-upaya hukum yang berlaku di negara tersebut, atau bisa juga disebut dengan naturalisasi biasa. Dan yang kedua, sel pasif, ialah seseorang yang tanpa melakukan upaya hukum tertentu telah mendapatkan status kewarganegaraannya di suatu negara atau dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara, atau bisa juga disebut dengan naturalisasi istimewa. Dengan adanya kedua sel-sel tersebut, memberikan sebuah keterkaitan secara hukum yang berlaku pada seseorang yang mengajukan status kewarganegaraan. Pengertian status kewarganegaraan merupakan ikatan antara warga negara yang menimbulkan sebuah hubungan yang saling memiliki keterkaitan dalam pemenuhan hak dan kewajiban, juga sebaliknya. Karakteristik warga negara terbagi menjadi 4. Yang pertama, warga negara yang cerdas. Warga negara yang cerdas erat kaitannya dengan kompetensi warga negara. Sebab warga negara yang cerdas mesti memenuhi sejumlah kompetensi serta mampu mengaplikasikannya ke dalam praktik kehidupan sehari-hari. Yang kedua, warga negara yang partisipatif. Partisipasi yang dimiliki atau dimaknai sebagai keterlibatan atau keikutsertaan warga negara dalam kegiatan kehidupan bangsa dan bernegara. Partisipasi yang terbaik adalah partisipasi yang bersifat otonom, yakni partisipasi atau keterlibatan warga negara atau
atau masyarakat yang dilandasi oleh kesadaran dan kemauan diri sendiri. Yang ketiga adalah warga negara yang bertanggung jawab. Warga negara yang bertanggung jawab ini terbagi menjadi 4. Yang A, tanggung jawab warga negara terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya, mensyukuri nikmat yang telah dikaruniakannya kepada kita semua. Yang kedua, beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Yang B, tanggung jawab warga negara terhadap masyarakat. Contohnya, memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat, menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan bermasyarakat. Yang C, tanggung jawab warga negara terhadap lingkungan. Contohnya, memelihara kebersihan lingkungan, seperti tidak membuang sampah sembarangan dan tidak mengeksploitasi alam secara berlebihan, mengingat keterbatasan sumber daya alam yang ada. Yang D, tanggung jawab warga negara terhadap bangsa dan negara. Contohnya, memahami dan mengamalkan ideologi nasional, yaitu Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan menjaga memelihara nama baik bangsa dan negara di dunia internasional sebagai bangsa dan negara yang merdeka, berdaulat, berperadaban, dan bermartabat. Yang keempat, warga negara yang religius dan penuh toleransi. Warga negara yang religius adalah warga negara yang senantiasa memahami serta mengaktualisasikan nilai-nilai ajaran agama yang dipeluk dan diyakininya dalam konteks kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai keimanan dan ketakwaan harus senantiasa tercermin dalam sikap maupun perilaku yang ditampilkan atau setiap warga negara. Cara memperoleh kewarganegaraan. Yang pertama, permohonan kewarganegaraan diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai, cukup kepada Presiden melalui Menteri. Yang kedua, Menteri meneruskannya pemohon kepada Presiden dalam waktu paling lambat 3 bulan sejak tanggal permohonan diterima. Yang ketiga, Presiden mengabulkan atau menolak permohonan kewarganegaraan. Yang keempat, keputusan Presiden ditetapkan paling lambat 3 bulan sejak permohonan diterima oleh Menteri dan diberitahukan kepada pemohon paling lambat 14 hari sejak keputusan Presiden ditetapkan. Yang kelima, paling lambat 3 bulan terhitung sejak keputusan Presiden dikirim kepada pemohon, pejabat memanggil pemohon untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. Yang keenam, pemohon kemudian dipanggil sesuai waktu yang ditentukan untuk mengucapkan sumpah dan janji setia di hadapan pejabat dan dihadiri 2 orang saksi. Yang ketujuh, setelah mengucapkan sumpah atau menyaksikan atau menyatakan janji setia, pemohon wajib mengembalikan dokumen atau surat-surat dalam waktu paling lambat 14 hari sejak tanggal pengucapan sumpah. Yang kedelapan, setelah berita acara pengucapan sumpah dan janji setia diterima, Menteri mengumumkan nama orang yang telah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Berita Negara Republik Indonesia.